Ini adalah Republik Nauru. Negara dengan luas daratan hanya 8 mil persegi. Negara ini terletak di Kepulauan Pasifik dan dihuni oleh 11-12 ribu penduduk. Hal ini menempatkan Nauru sebagai negara terkecil ketiga di dunia, setelah Monaco dan Kota Vatikan. Meskipun ukurannya yang kecil, negara ini sudah memberikan pelajaran ekonomi yang sangat berharga bagi negara lain. Tentang bagaimana kehancuran ekonomi suatu negara yang terkenal ekstrim dalam sejarah. Namun apakah kamu tahu? Sebelum ekonomi negara ini benar-benar hancur, Nauru pernah menjadi negara terkaya di dunia. Dengan pendapatan per kapita masyarakatnya yang mampu mengalahkan negara Amerika Serikat. Tentu ini semua berkat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Nauru. Berbicara mengenai sumber daya alam, para pakar ekonomi sering mengatakan bahwa sumber daya alam memang memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekonomi suatu negara. Seperti halnya kekayaan minyak yang dimiliki oleh banyak negara di Teluk Persia. Tetapi ketika tidak dikelola dengan benar, kekayaan sumber daya alam dapat lebih berbahaya daripada kebaikan dalam jangka panjang. Itulah sebabnya banyak para ekonom membicarakan hal ini sebagai kutukan sumber daya alam. Seperti yang terjadi pada negara Nauru. Dalam video ini kita akan mencoba menjawab 3 hal terkait dengan negara yang satu ini. Pertama, bagaimana Nauru bisa menjadi negara terkaya di dunia? Kedua, kesalahan apa yang mereka perbuat? Dan yang ketiga, bagaimana kehidupan masyarakat Nauru dalam jangka panjang? Nauru pertama kali ditemukan oleh orang Eropa pada tahun 1789, ketika sebuah kapal Inggris melewati sebidang tanah yang ditutupi oleh dataran tinggi hijau yang ditumbuhi pohon palem dan dikelilingi oleh pantai yang berpasir putih. Keindahan alam pulau itu membuat orang Inggris menyebutnya sebagai Pleasant Island atau pulau yang menyenangkan. Lalu mereka bermukim dan menetap di pulau yang indah tersebut. Awalnya mereka beranggapan bahwa sumber daya di pulau ini hanya berupa kelapa dan babi, sampai pada akhirnya seorang penambang Australia bernama Albert Fuller, menemukan fosfat di bawah tanah Nauru. Secara sederhana, negara ini tidak menjadi kaya karena minyak, melainkan karena kotoran burung dan alga kering yang ternyata lebih berharga. Yang bisa digunakan sebagai pupuk, kosmetik, dan pakan ternak yang banyak mengandung mineral. Sekitar awal abad ke-20, ditemukan bahwa 80% dari pulau menyenangkan ini kaya akan mineral fosfat. Sebuah harta karun yang terkumpul dari kotoran burung laut tercampur dengan mikroorganisme laut yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Lalu, hak pengusahaan tambang fosfat di negara tersebut segera dikuasai Jerman, yang saat itu menjadi penjajah Nauru. Hanya dalam beberapa tahun, sekitar 80 juta ton sumber daya alam fosfat ini berhasil diekspor Jerman ke berbagai negara di dunia. Dan menjadikan Nauru sebagai pusat penambangan fosfat yang intensif oleh perusahaan-perusahaan asing. Ekspor fosfat memberikan pendapatan besar bagi masyarakat Nauru dan memainkan peran penting dalam perkembangan ekonominya. Singkat cerita, ketika Jerman kalah pada Perang Dunia Pertama, Nauru berpindah tangan ke Australia, Inggris, dan Selandia Baru. Selama waktu itulah negara ini memanfaatkan kesempatan dan merebut Nauru untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya pulau ini berada di bawah kekuasaan Jepang ketika Perang Dunia Kedua berlangsung sebelum Australia menjadi penguasa terakhir pulau ini. Barulah pada tahun 1968 Nauru memperoleh kemerdekaannya. Setelah merdeka, tak lama mereka membeli aset perusahaan fosfat yang memungkinkan Nauru menjadi salah satu pulau terkaya di Pasifik Selatan. Antara tahun 1968 dan 2002, Nauru sudah mampu mengekspor 43 juta ton fosfat dengan jumlah penghasilan 3,6 miliar dolar atau setara dengan 34 triliun rupiah waktu itu. Hal ini membuat Nauru dipuji secara internasional sebagai satu-satunya negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita. Pada tahun 1981, mereka memiliki PDB per kapita sebesar $27.000.
Sebagai perbandingan, PDB per kapita Amerika saat itu adalah $14.000. Dengan kekayaannya ini masyarakat Nauru mulai memiliki akses ke banyak uang dan hidup dengan gaya orang Amerika. Sebagian besar produk diimpor, termasuk mobil besar Amerika dan makanan berlemak. Pada saat yang sama, segala macam cerita gila terjadi di Nauru. Mobil sport adalah aksesori yang harus dimiliki, meskipun ukuran negaranya kecil. Masyarakat yang dulunya makan ikan, kelapa, dan umbi-umbian, kini mengonsumsi makanan olahan impor yang tinggi gula dan lemak. Sekarang, lebih dari 40% populasi terkena diabetes tipe 2, kanker, penyakit ginjal dan jantung. Di tahun 80-an Nauru sangat kaya. Namun, korupsi di negara tersebut mulai tumbuh, investasi yang buruk, dan pengeluaran besar di pihak pemerintah membuat Nauru menjadi negara yang sangat berutang. Tepat pada pertengahan abad ke-20, geologi Nauru mulai mengkhawatirkan cadangan fosfat yang sangat kaya di pulau ini terus menipis. Ketika produksi fosfat menurun, pendapatan negara pun turun tajam. Pada tahun 1980-an Nauru telah mengalami krisis ekonomi yang parah. Mereka menghabiskan kekayaan yang mereka peroleh dari fosfat secara tidak bijaksana dengan melakukan konsumsi besar-besaran terhadap produk impor, investasi yang meragukan, dan ditambah dengan masalah korupsi. Pada tahun 2000, Nauru mendeklarasikan kebangkrutan. Mereka memiliki utang yang sangat besar dan kehilangan sumber daya ekonomi utamanya. Sejak itu, negara ini telah berusaha membangun kembali ekonominya dengan mencari sumber pendapatan baru, termasuk pendapatan dari sektor keuangan dan industri pengolahan ikan. Namun, akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan fosfat, pulau ini menghadapi tantangan serius. Bagian besar dari Nauru telah menjadi gundul, dengan lahan yang tidak subur serta kerusakan ekosistem yang signifikan. Hal ini membatasi peluang pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Ternyata penambangan selama beberapa dekade telah menghancurkan sebagian besar lanskap alam Nauru. Bagian atas pulau Nauru saat ini digambarkan oleh National Geographic sebagai tanah yang mengerikan, yang sebelumnya disebut sebagai pulau yang menyenangkan. Kini Nauru menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengelola kekayaan alamnya. Mereka harus belajar dari kesalahan masa lalu dan mengembangkan model pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan, dan melindungi lingkungan mereka. Dalam konteks global, cerita Nauru mengingatkan kita akan pentingnya pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam dan perlunya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan ekonomi. Meskipun tantangan yang dihadapi Nauru sangat besar, pulau ini tetap memiliki potensi untuk berkembang. Mereka memiliki pantai yang indah dan potensi pariwisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu, dengan memperkuat sektor-sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur, dan teknologi, Nauru dapat menciptakan peluang baru bagi warganya. Pemerintah Nauru telah menyadari pentingnya diversifikasi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Mereka telah bekerja untuk meningkatkan transparansi keuangan, memperbaiki sistem tata kelola, dan menarik investasi asing yang bertanggung jawab. Upaya ini penting untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Nauru dan masyarakatnya. Secara keseluruhan, Nauru adalah contoh nyata tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana. Pengalaman mereka mengajarkan kita pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan ekonomi dan melindungi lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang. Dengan langkah-langkah yang tepat, Nauru dapat menemukan jalan menuju keberlanjutan dan kemakmuran yang lebih baik.